Ya, kita ke soal nomor yang pertama. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa serta mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan, tetapi disadari sebagai sesuatu hal yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral. A. Prekonvensional, B. Konvensional, C. Postkonvensional, dan D. Interkonvensional. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah jawaban yang B, ya, konvensional. Selanjutnya, nomor 2. Masa anak berusia 13 sampai dengan 16 tahun mencapai tahapan perkembangan sosial dengan kesadaran, hubungan aku-engkau, atau hubungan subjektif-objektif. Tahapan dalam perkembangan ini berlangsung secara A. Subjektif, B. Subjektif menuju objektif, C. Prapuber menuju pubertas, dan D. Objektif. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang B, ya, subjektif menuju objektif. Selanjutnya di soal nomor yang 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mendata siswa yang memiliki kecerdasan atau IQ tinggi. 2. Menganalisis soal yang paling banyak salah dan paling banyak benar dijawab siswa. 3. Menganalisis latar belakang, sosial, ekonomi, dan budaya orang tua mereka. 4. Mengevaluasi sistem PBM secara menyeluruh berdasarkan atas dasar analisis penilaian belajar. Pernyataan di atas yang merupakan langkah guru mengukur prestasi hasil analisis evaluasi belajar adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, dan D. 3 dan 4. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang C, ya, 2 dan 4. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Nomor 4. Upaya kegiatan guru untuk menganalisis hasil penilaian proses antara lain berupa A. Memeriksa dan memberikan nilai terhadap hasil catatan aktivitas tiap siswa dalam kegiatan di kelas. B. Melakukan wawancara tambahan dengan siswa yang beraktivitas sangat positif. C. Merencanakan pembelajaran remedial bagi siswa yang kurang baik berdasarkan penilaian non-tes. Dan D. Melakukan wawancara tambahan dengan siswa yang beraktivitas kurang baik. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang A, ya. Memeriksa dan memberikan nilai terhadap hasil catatan aktivitas tiap siswa dalam kegiatan di kelas. Lanjut kita ke soal nomor 5. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Pemberian penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam satu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan gambaran hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertulis dan kemudian diberikan pengayaan dan remedial. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang C, ya. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam satu album sebagai bukti hasil belajar. Selanjutnya di soal nomor 6. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B.
mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajar. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Dan D. Merencanakan pengajaran remedial. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah jawaban yang D ya, merencanakan pengejaran remedial. Lanjut kita ke soal nomor 7. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik yang tampak pada kegiatan guru. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa yang remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah diserap dengan memperhatikan temuan, analisis evaluasi belajar siswa. C. Menggunakan rancangan pembelajaran yang berdasarkan sama sekali dengan rancangan yang ada. D. Merancang tes ulangan saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah jawaban yang B ya. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah diserap dengan memperhatikan temuan, analisis, evaluasi belajar siswa. Lanjut kita ke soal nomor 8. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan mengembangkan keterampilan sosial antara lain terletak dalam upaya guru. A. Memberikan contoh pentingnya bersikap toleran. B. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tepat. C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. D. Mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan sosial di sekitar kita. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah jawaban yang D ya. Mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan sosial di sekitar kita. Selanjutnya di soal nomor 9. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam. Belajar dari aneka sumber menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain. Memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik dengan guru. Lingkungan dan sumber belajar lainnya melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan. Disebut kegiatan A. Elaborasi, B. Eksplorasi, C. Konfirmasi, dan D. Browsing. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 ini adalah jawaban yang B ya. Eksplorasi. Lanjut kita ke soal nomor 10. Salah satu contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi dalam komunikasi pembelajaran dengan para siswa yaitu A. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. B. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. C. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. Dan D. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 ini adalah jawaban yang B ya. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik.
Selanjutnya di soal nomor 11. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklial, yaitu dengan alur sebagai berikut. A. 1. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 3. Respon peserta didik untuk merespon. 4. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. B. 1. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. 2. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 3. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 4. Respon peserta didik untuk merespon. Yang C. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Respon peserta didik untuk merespon. 3. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. 4. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. Dan D. 1. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 2. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 3. Respon peserta didik untuk merespon. 4. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 ini adalah jawaban yang D ya. Menyiapkan kondisi psikologis peserta didik, memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. Respon peserta didik untuk merespon dan reaksi guru terhadap respon peserta didik. Berurutan ya. Lanjut kita ke soal nomor 12. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, dan D. Gaya pembelajaran. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 ini adalah jawaban yang C ya, strategi pembelajaran. Lanjut kita ke soal nomor 13. Ketuntasan belajar minimal atau KKM ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini kecuali A. Intake siswa, B. Tingkat kesulitan, C. Sarana pendukung, dan D. Orang tua siswa. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 ini adalah jawaban yang D ya, orang tua siswa. Lanjut kita ke soal nomor 14. Jenis-jenis pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan sikap. B. Fakta, konsep, prinsip, definisi, aksioma. C. Fakta, konsep, prinsip, definisi, prosedur, dan fungsi. Dan D. Fakta, konsep, definisi, aksioma, dan prosedur. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 ini adalah jawaban yang B ya. Fakta, konsep, prinsip, definisi, dan aksioma. Kita lanjut ke soal nomor 15. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada rumusan A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, dan D. Metode pembelajaran. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 ini adalah jawaban yang A ya. Oke, mungkin itu saja video latihan soal kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di video ini dan video-video sebelumnya.